kuliah, statistik terapan, dan aplikasi komputer. Sebagaimana nama dari mata kuliah tersebut, maka tentunya yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara mengaplikasikan komputer dan bagaimana cara kita memanfaatkan aplikasi-aplikasi statistik dalam mempermudah dan menyelesaikan tugas-tugas kita sehari-hari. Ilmu statistik adalah merupakan salah satu alat yang banyak digunakan dan hampir digunakan di seluruh sektor atau seluruh bidang untuk menjelaskan berbagai macam hal-hal yang rumit menjadi hal-hal yang sederhana. Dalam memanfaatkan ilmu statistik, maka nilai-nilai yang digunakan adalah nilai-nilai penting yang biasanya kita sebut dengan rata-rata, median, mean, standar deviasi, nilai minimal, nilai maksimal, frekuensi, dan lain-lain sebagainya. Ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dapat kita gunakan di dalam aplikasi komputer. Oleh karena itu, hal yang pertama kali harus kita pahami dalam mata kuliah statistik terapan dan aplikasi komputer adalah bagaimana caranya kita memulai membuka komputer. Tentunya saya yakin bahwa semua mahasiswa pasti telah paham bagaimana cara membuka komputer. Ya, baik itu laptop maupun komputer portable. Kita semua sudah memahami. Jadi cara membuka adalah dengan menekan power. Setelah terbuka, layar akan terbuka seperti ini. Ya. Setelah terbuka seperti ini, maka di depan layar kita ada tersaji berbagai macam aplikasi yang dapat kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Ya, baik aplikasi maupun kita sengaja menampilkan link-link pekerjaan kita. Ya, seperti ini. Contohnya ini makalah seminar. Saya ingin tampilkan ke layar desktop, maka dia akan tertampil seperti ini. Demikian juga seperti internet download. Ya, ataupun Adobe Photoshop dan lain-lain sebagainya. Tapi biasanya di pojok kiri bagian bawah, kalau kita klik, maka akan terbuka aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan. Jadi aplikasi yang ada dalam satu komputer seseorang adalah sesuai dengan kebutuhan yang dia inginkan. Nah, di sini kita lihat banyak aplikasi sudah terbuka. Kalau kita klik ada bundaran dengan anak panah ke bawah. Kalau kita klik, maka banyak sekali aplikasi yang kita gunakan atau yang telah kita install di dalam komputer kita akan terbuka. Nah, mana yang sering kita pakai? Jadi kalau kita punya pakai mouse, maka kita scroll. Nah, dia akan bergeser ke kiri dan bergeser ke kanan sesuai dengan aplikasi apa yang kita inginkan. Tetapi kalau banyak sekali aplikasi, maka dapat kita memanggil aplikasi tersebut secara cepat dengan memanfaatkan jadi ada gambar seperti kaca loop di atas pojok kanan atas, kita klik. Nah, lalu kita menulis sesuai dengan keinginan kita. Seperti misalnya kalau aplikasi Word. Nah, ketika kita klik maka dia akan terbuka. Ada Word di sini yang sudah terinstall adalah Word 2013. Ya. Atau kita mau memanggil misalnya Excel, ya. Nah, seperti ini. Ya, maka akan terpanggil. Nah, ini. Excel. Nah, ini akan terpanggil. Ketika kita hanya menulis beberapa huruf saja, saja begini, dia sudah keluar. Jadi yang ada adalah huruf inisial duluan, Excel, ya, Explorer, Exam View, Epson, ya. Nah, ini semua akan yang keluar. Dan kalau kita mau memanggil Excel, langsung kita tekan Excel. Ataupun aplikasi mana yang kita inginkan. Ya, kalau kita ingin kembali, kita klik lagi. Ya, ada anak panah pojok kiri bawah, kita klik lagi. Nah, kita lihat kita punya desktop, kita klik desktop, kita akan kembali ke layar utama. Nah, itu cara memulai komputer dan memanggil aplikasi mana yang kita inginkan. Nah, tapi untuk mengakhiri atau mematikan banyak cara. Ya, kalau seperti sekarang, nah saya bisa menggeser pointer ke kanan, maka akan keluar ya, start, share,
Start, Device, Setting. Ya, Setting. Kalau di setting ini saya bisa keluar, saya klik, ya, maka dia akan keluar perintah seperti ini. Ada setting, desktop, control panel, ada personalization, ada PC info, jadi ada informasi tentang PC kita, ada help atau perintah, ya, atau tool yang dapat kita gunakan untuk meminta tolong atau mencari informasi. Nah, di sini ada speaker kita, ya. Ini artinya bahwa speaker dalam keadaan 100% atau volumenya 100 untuk mengatur, ya, tingkat cahaya dari desktop kita. Ada keyboard, ada power. Nah, di sini kalau kita tekan power, nah dia akan keluar ada sleep, shutdown atau restart. Jadi kalau kita sleep berarti dia akan istirahat. Kalau kita shutdown maka dia akan keluar dari mematikan komputer kita. Kalau kita restart maka dia akan kembali mematikan dan menghidupkan secara otomatis. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu caranya kalau kita mematikan komputer kita. Atau kita bisa melalui perintah di pojok kiri bawah, ya, ada gambar 4 kotak, kita klik. Nah, di sini di pojok kanan atas ada chart, ada perintah seperti ini, ya. Jadi ini adalah power option. Kalau kita klik power option ini, maka dia akan tanyakan kita mau sleep, shutdown atau restart. Kalau kita sleep, maka dia akan otomatis dia akan istirahat. Kalau shutdown, dia akan mematikan komputer kita dan kita bisa keluar. Kalau restart, maka dia akan mematikan dan hidupkan kembali. Tergantung apa yang kita perintahkan. Nah, selanjutnya di dalam aplikasi komputer, ya, dalam statistik terapan dan aplikasi komputer, tentunya ada beberapa aplikasi yang dapat kita manfaatkan untuk mempermudah pekerjaan kita, terutama dalam pengolahan data. Aplikasi yang paling sering digunakan adalah Excel. Nah, Excel. Untuk memanggil Excel sangat mudah, dapat kita lihat di desktop atau kita lihat di Mister bagian bawah ini. Ya, kalau kita sudah, jadi kalau kita memindahkan untuk mempermudah kita, aplikasi yang paling sering kita gunakan, nah kita lihat aplikasi tersebut, lalu kita minta dia untuk disimpan pada Mister atau desktop. Ya, kalau kita lihat sudah ada di bawah di Mister atau di desktop kita, maka kita tinggal klik, dia akan keluar. Atau kita panggil, kalau di Mister kita klik, ya. Nah, klik 2 kali, maka dia langsung memanggil aplikasi tersebut. Nah, kita lihat sekarang aplikasi Excel telah terbuka. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah terbuka kita lihat di sini ada Excel, ada recent, ada open other workbooks. Jadi kini kalau kita sudah punya pekerjaan, maka dia akan terbuka di sini pekerjaan-pekerjaan kita yang terakhir. Ya, minimal ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya 9 sampai 10. Ya, 10 kita punya worksheet atau pekerjaan yang terakhir kita kerjakan itu sudah terbuka dan kita bisa tinggal memanggil. Ya, jadi kalau sudah ada pekerjaan, kita lihat saja, kita tinggal panggil. Tetapi kalau kita mau membuka worksheet yang baru atau pekerjaan baru, lembaran baru, nah kita tinggal pilih di sini, ya. Ya, ini adalah blank. Jadi blank workbook. Jadi ada pekerjaan yang masih blank. Nah, kalau kita mau menggunakan template yang sudah ada, tinggal kita pilih seperti ini, ya. Billing statement. Ini kalau kita membuat bill kwitansi, ya, atau blood pressure tracker. Ini untuk mungkin orang-orang di kedokteran. Atau expense report. Kita bikin suatu laporan. Atau time card, ya. Atau laporan penjualan, ya, sales report. Ataupun personal monthly budget. Jadi kita bisa membuat kita punya laporan, ya, pengeluaran bulanan dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi karena di sini kita berhubungan dengan mengerjakan data, nah kita panggil saja misalnya blank workbook. Kita klik 2 kali, maka lembaran kosong, lembaran baru sudah terbuka. Di sini kita lihat belum ada nama. Kalau belum ada nama biasanya tertulis book 1 terus minus Excel. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan mulai dari Mister paling atas, di sini adalah tanda kalau kita mau keluar, langsung keluar, kita klik saja, langsung close keluar.
Ini untuk kita mau memperkecil dan memperbesar layar ya. Jadi ini kalau kita lihat layarnya kecil, kita memperbesar. Nah, kalau kita mau menyimpan di bawah, ya, nah kita klik ini, minimize, maka dia akan tersimpan di bawah. Kita panggil lagi, dia akan keluar. Nah, sedangkan yang ini adalah ribbon display option. Jadi option untuk kita mau meminta kira-kira apa yang ditampilkan di mistar paling atas ini. Ya, jadi kalau kita klik ini, nah kalau kita auto ribbon, maka seperti gini. Nah, dia akan hilang. Tapi kalau kita klik di atas, dia akan ya, dia akan muncul lagi kalau kita panggil lagi. Nah, auto hidden ini harusnya dia muncul lagi, ya. Nah, kalau kita panggil lagi, klik begini, nah dia akan muncul lagi. Ya, kita klik ini dia hilang. Kalau kita klik titik G ini, dia muncul lagi, ya. Jadi karena kita memilih tadi adalah auto hide ribbon. Jadi kita otomatis ribbon ini kita sembunyikan, ya. Seperti gitu. Nah, tapi kalau kita mau terus dia berada di atas, nah kita show tab. Kalau kita show tab gini, ini dia lebih sederhana, ya. Jadi ada perintah di sederhana di Mr. Atas yang paling atas. Kalau kita mau show tab and perintah command, nah semuanya akan keluar. Ya, jadi kita tinggal di sini. Nah, ini tanda tanya ini kalau kita mau minta bantuan ya, Microsoft Excel Help. Atau kita bisa klik F, ya. Kita bisa klik, ya. Klik dengan F1, ya, F1. Oke. Nah, mudah-mudahan di sini sudah bisa dipahami. Nah, di sini biasanya kalau ada kita punya foto yang kita sudah simpan, ya, ini akan terbuka. Di sini ada tulis sign in. Ini kalau kita mau pergi ke dokumen yang kita sudah punya di dalam desktop laptop kita. Nah, seperti itu. Nah, paling pojok adalah ada gambar X gini. Ini adalah untuk save, ya. Nah, ini perintah untuk undo, ya. Nah, mundur. Kalau itu rendo. Jadi kalau undo itu kita mundur ke belakang. Jadi misalnya kalau saya klik gini, ya. Nah, seperti gini. Maaf. Nah, seperti gini ya. Atau saya klik angka 2, angka 3. Lalu saya anggap salah, maka saya di sini akan dia ada aktif. Ya, tadi kan dia cuma ya gambar tidak muncul ya. Nah, ini gini berarti dia ada aktif. Ya, kita bisa mundurkan. Nah, mundur berarti angka 3 tadi hilang, angka 2 hilang, yang ini semua hilang. Nah, tapi kalau kita mau majukan lagi, kita mau munculkan lagi, nah, sampai dengan 3 langkah masih bisa. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini adalah kalau kita mau membuka lembaran baru, ya. Bisa perintahnya jadi ini adalah meng-create satu dokumen yang baru lagi. Nah, jadi kita bisa klik di sini atau kita Ctrl N. Jadi kita tekan Ctrl huruf N. Nah, ini lembaran baru akan terbuka. Ini itu touch atau mouse mode kita, ya. Jadi apakah kita mau pakai, jadi kalau di laptop, nah itu kita mau aktifkan, kita punya apa namanya mouse, ya, mouse sentuh yang ada di laptop kita. Nah, kita mau aktifkan atau tidak, nah itu bisa dari perintah situ. Nah, kalau ini yang gambar seperti ini open, kalau kita klik open, maka ini untuk kita memanggil dokumen-dokumen kita yang sudah pernah kita kerjakan. Nah, kita bisa panggil ya, sampai ada beberapa di sini. Ya, di sini misalnya jadwal, ada kurikulum, usulan pengampu, draft KKNNI, nah dan sebagainya. Kalau kita mau kembali, kita klik kembali. Nah, sedangkan kalau kita klik ini adalah Customize Quick Access Toolbar. Jadi kalau kita klik begini, kita ingin mengatur, ya, mengatur. Misalnya untuk new, ya new ini adalah untuk kita aktifkan dokumen baru. Kalau kita klik hilang, maka dia akan hilang ya. Jadi kalian perhatikan, di sini tadi ada lembaran kosong. Jadi kalau saya klik new, dia muncul lagi, nah ini dia, ya. Tapi kalau saya klik ini, dia hilang. Nah, karena saya mau munculkan. Nah, terus untuk open ini juga. Nah, ini kalau saya klik open, nah yang tadi ini hilang. Kalau kita munculkan lagi, dia muncul lagi. Nah, demikian juga dengan save ini. Kalau saya klik ini, nah ini hilang save-nya. Jadi, kalau saya gini, nah di sini jadi kita bisa munculkan semua. Saya email saya muncul, nah email muncul. Kalau saya mau munculkan perintah, ya, perintah print yang cepat, nah dia akan muncul. Jadi saya langsung print dari sini langsung. Jadi namanya quick print, ya, perintah cepat atau pintas. Nah, atau print
preview, and print. Jadi langsung keluar. Jadi dia langsung preview, langsung di print. Nah, kalau saya mau hilangkan, saya hilangkan dia. Ya, nah ini email saya hilangkan karena mungkin terlalu rame. Nah, untuk spelling ini untuk print, preview, and print. Nah, ini kalau kita mau. Terus kalau spelling untuk memperbaiki ucapan tertawa bahasa Inggris. Nah, spelling, pengucapan kata-kata itu untuk benar atau salah. Nah, ini bisa kita gunakan. Atau kita pakai F7, Ctrl F7. Nah, terus ada short. Nah, ini kalau kita mau munculkan dia di atas ya. Kalau saya klik. Nah, jadi kita misalnya mau menyusun satu dokumen dari kecil ke besar atau besar kecil. Nah, kita bisa langsung pakai perintah ini ya. Nah, short dari yang paling besar yang kecil. Misalnya kalau saya tulis begini ya. Misalnya ini, maaf. Nah, seperti ini ya. Nah, terus di sini misalnya. Nah, ini kalau saya drag, baru saya klik ini, dia akan berurutan langsung. Tak, jadi dia yang paling kecil satu di atas, 1, 2, 2, jadi dia urut. Atau kalau macam dengan abjad, A, S, E, R. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita kasih perintah seperti tadi, dia akan mengurut dari abjad, ya misalnya A di bagian bawah sini. Ya, misalnya ini di sini A. Ya, di sini misalnya R. Nah, kita tinggal drag, lalu kita tekan ini, dia akan urut dari A ke A, C. Jadi mulai dari A urut. Ya, seperti gitu. Nah, selanjutnya di Mistar ini, kebon ini, nah mulai dari file. Ada file. Jadi file di sini kalau kita klik kanan, maka di sini ada keluar info, new, open, save, save as, print, share, export, close, account, option, dan lain sebagainya. Ini masing-masing fungsinya bersama dengan tadi. Jadi kalau info, kita mau mencari informasi, ya kita klik info, di terbuka ini informasi tentang siapa ya pemilik laptop ini dan macam hal ya seperti ini. Di sini ada people, ini ada saya dan lain sebagainya. Nah, kalau new ini kita mau membuka, jadi kita membuka workbook ya atau lembar kerja yang baru, dia akan terbuka yang baru. Kalau open, kita klik open, maka pekerjaan-pekerjaan yang pernah kita kerjakan itu ada di sini. Kalau save, kita punya pekerjaan sudah ada, kita mau save dia. Nah, kita save, dia langsung mau save. Nah, setelah itu dia akan tanya mau save di mana? Di mana alamatnya? Kita tinggal cari, mau simpan di mana. Nah, save as, mau simpan di mana. Nah, kalau kita klik print, maka dia akan mengarah ke print. Nah, akan terbuka, dia langsung tanya kepada kita, print yang kita pakai print apa? Di sini macam-macam. Kalau kita punya printnya Epson L360, ya seri 360, kita klik. Kalau ada beberapa printer yang kita pakai, dia akan keluar dan ditanya mana yang seperti di sini. Bapak yang sering pakai itu adalah Epson L210 dan L360. Dan selanjutnya, jadi tinggal kita pilih. Jadi kita harus pilih sesuai dengan printer yang akan kita manfaatkan. Kalau tidak, maka kita tidak berhasil atau tidak mau di print. Nah, share ini jelas untuk kita mau membagi, ya. Kita membagi ke email seseorang, ya, atau kita mau invite teman, mengundang. Nah, ekspor ini kalau kita mau merubah, ya, merubah misalnya dari Word ke PDF atau ke mana? Nah, ini kita pakai ekspor. Nah, ini ya, seperti ini. Kita membuat dalam bentuk PDF atau XPS, atau kita mau merubah dia dengan dokumen dalam bentuk lain. Nah, kalau close adalah tutup. Nah, ini ditutup, dikembali ke sini. Nah, kalau dia keluar begini, kita mau save, simpan, atau tidak usah save atau cancel. Karena ini kita tidak save, karena cuma latihan, kita cancel. Tapi kalau kita memang ini pekerjaan kita, dokumen kita tekan save. Ya, ketika kita tekan save, dia akan tersimpan. Dan dia akan tanya, kita mau simpan di mana? Karena ini adalah dokumen yang baru kita buat. Jadi kalau kita klik save begini, nah dia akan, nah dia tanya ya, dia keluar. Ini kita punya book ini, mau kasih nama apa dan simpan di mana? Nah, misalnya kalau kita tulis ini ya, latihan 1. Latihan 1. Nah, ini kita mau simpan di mana? Ya, di sini ada di dokumen atau di mana? Misalnya kita mau simpan di mana yang kita inginkan. Ya, bisa kita cari di sini. Di sini ada organize, ada new folder, ya. Dan di sini adalah nama daripada
dokumen-dokumen kita. Kalau kita mau bikin folder baru, kita create a new folder baru, kita klik di sini, maka folder baru akan terbentuk. Tapi kalau kita mau simpan di folder kita yang sudah punya, kita cari di sini. Ya, cari sini, misalnya di sini ya. Cari di sini, kita lihat di mana. Kalau kita sendiri tahu, simpan. Misalnya cari di mata kuliah. Ini kalau saya di sini ada. Nah, ini di bawah punya folder atau folder saya. Ini macam-macam kita mau cari. Nah, di sini ada data. Nah, di sini saya perkuliahan lengkap. Nah, perkuliahan lengkap saya cari. Nah, di sini materi kuliah. Saya cari lagi. Ya, materi kuliah ini di mana? Cari satu-satu. Misalnya di sini statistik, terapan dan aplikom. Nah, saya buka di sini ya. Di sini saya mau lihat misalnya latihan 1. Saya langsung save. Klik. Maka lembar kerja ini sudah tersimpan dengan nama ya, tersimpan di mata kuliah aplikom dan namanya akan muncul di sini. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi dia sudah ada di sini, latihan 1 kita punya. Jadi kalau kita panggil dia akan terbuka lagi, dia akan keluar. Nah, ini dia keluar. Ya. Nah, lalu file home. Jadi ini sudah di sini, ini file dengan perintah-perintahnya tadi. Kita kembali. Nah, sekarang kalau di sini home ini adalah perintah-perintah umum. Ya. Nah, kalau insert kita mau memasukkan sesuatu, ya, misalnya memasukkan terutama tabel. Ya, kita memasukkan tabel macam-macam, ya, pivot table, ya. Nah, atau gambar, atau kita mau masukkan gambar dari online. Ya, terus kita masukkan macam-macam bentuk ya. Di sini shape sini ya. Shape macam-macam bentuk, apakah dia tuh ya tinggal kita pilih. Nah, atau smart art. Di sini kita tinggal pilih macam-macam ya. Nah, kita tinggal pilih mau masukkan apa. Mau bentuk seperti ini, list ya, atau proses anak panah, atau cycle, atau hierarki ya, relationship atau hubungan, ada matrix, ada piramid, ada gambar, ada offline com ya, jadi berhubungan dengan secara offline. Nah, tinggal kita pilih saya di sini. Nah, kalau list, nah seperti ini proses bagaimana ya. Jadi proses ini kita klik aja mana yang kita inginkan. Nah, oke, dia akan muncul di sini. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan. Nah, ini misalnya apa? Ini apa? Ini apa? Teksnya, keterangannya apa? Dan seterusnya. Nah, kalau kita tidak suka, kita tinggal tadi undo, plug. Nah, dia akan hilang. Ya. Terus di sini adalah aplikasi for office. Jadi ini adalah perintah kalau kita mau hubungan dengan apa? Ini recommendation. Nah, ini kalau card. Ini card di sini kalau kita mau membuat grafik. Ya, jadi grafik di sini tinggal kita pilih kita mau bentuk grafik batang, ya. Nah, di grafik batang tinggal kalau kita grafiknya seperti ini, tinggal kita klik. Nah, seperti ini karena dia muncul masih kosong karena kita belum masukkan data. Ya, kita belum masukkan data. Kalau kita sudah masukkan data, maka akan muncul. Nah, home. Jadi kalau tekan insert, semua akan terbuka gini ya. Jadi tinggal kita pilih aja mana kita mau bikin grafik. Ya, seperti ini grafik. Ya, masukkan grafik yang berbentuk seperti serang laba-laba, ya, atau grafik seperti ini, ya, ada macam-macam. Atau grafik pencar ya, seperti ini. Scatter pencar seperti ini, atau grafik pie, macam-macam di sini ada. Nah, ini kita mau merubah pivot card, jadi kita mau merubah dia dari horizontal, vertikal, dan lain sebagainya. Nah, power view, nah ini juga kita memasukkan satu power view. Terutama biasa orang-orang bisnis yang pakai ini line, garis, ini bentuk kolom, dan lain sebagainya. Jadi tinggal nanti di sini kalau link, atau kita masukkan teks yang baru, kita membuat ya header and footer, jadi catatan kaki dan catatan kepala, itu semua sudah ada. Nah, di sini kalau kita mau masukkan macam-macam bentuk huruf,
ya. Nah, kita tinggal pilih. Nah, di sini kita memasukkan satu tanda ya, tanda kecamatan, tanda tangan, dan sebagainya. Kalau ini adalah rumus-rumus, equation ini rumus-rumus yang tersimpan di laptop kita bisa panggil ya. Itu rumus-rumus yang kalau memang sudah ada tersimpan, ini tidak semuanya ada. Jadi kalau sudah ada yang sudah install masuk yang berhubungan dengan rumus kimia, fisika, matematika, ya, persamaan dan sebagainya. Nah, ini kalau simbol, macam-macam simbol yang kita ingin panggil, tinggal kita klik. Ya, di sini ada simbol, ada karakter dari khususnya, ya, kita mau pakai yang mana. Ya, misalnya kalau kita pilih copyright. Nah, kita insert. Nah, sudah nanti akan tersimpan adalah seperti ini. Nah, ini. Jadi ini adalah gampang, nanti bisa dicoba-coba sendiri. Nah, itu adalah insert. Kalau page ya, jadi ini page layout. Jadi kita tinggal di sini. Nah, ini theme, ada color, font, bentuk huruf, ada efek. Nah, ini margin kita mau atur seperti kita mau mengetik ya. Nah, kalau ini yang normal adalah seperti ini. Jadi bagian atas 0,75, bagian bawah 0,75, ya, bagian left kiri, kanan, kepala. Jadi yang bagian kepala, bagian kaki, terus lebarnya. Nah, ini semua bisa kita pilih. Nah, kalau ini orientation kita mau pakai apa? Yang Patriot normal, kertasnya lurus, atau dia landscape, kertasnya dia tidur. Nah, kalau size ini kita tinggal tentukan kertas apa yang kita pakai. Ya, umumnya kita pakai adalah letter. Ya, letter. Nah, ini kalau break, kalau kita mau memisahkan antara satu halaman dengan halaman berikutnya, sama dengan kalau kita bekerja di Word. Nah, background ini terserah kita pilih. Nah, ini adalah perintah print. Nah, ini untuk perintah ya, kita mau untuk lebar, tinggi, skala, otomatis. Nah, ini kalau kita mau grid ya, mau gridnya itu kita aktifkan, kita hilangkan. Nah, ini tergantung kita. Print, nah, heading, nah, ini kita mau terserah kita. Terus, nah, ini formula adalah rumus-rumus. Nah, rumus-rumus yang nanti kita mau pakai. Kita mau pakai rumus-rumus yang mana? Nah, biasanya kita pakai rumus perintah, nanti kita akan ini. Ini adalah data-data kalau kita mau manggil. Nah, ini review, terus ini view. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau menghapus, kita tinggal drag lalu kita klik. Nah, setelah kita pahami beberapa perintah di Excel, selanjutnya kalau kita ingin memasukkan data, nah, tinggal masukkan data. Nah, di dalam Excel ini kita punya lembar kertas ini. Nah, ini masing-masing punya sheet. Jadi lembaran work, kita punya lembaran kerja ini punya sheet masing-masing. Di ini ada sheet 1. Kalau kita mau tambah lagi jadi sheet 2. Nah, sheet 3. Nah, terserah kita. Misalnya ini adalah laporan bulan Juni ya, misalnya bulan Juni. Juni. Kita tulis ya. Nah, ini harus kita klik. Nah, kita rename. Juni. Nah, ya ini kita klik kanan, kita rename, ganti. Ini Juli. Nah, terus ini kita klik lagi, kita rename lagi. Ya, klik kanan ya, di mouse-nya klik kanan, rename lagi. Agustus. Nah, saya bulan Agustus terus bulan September, kita mau tambah September, kita klik yang ada nih, new sheet. Jadi kita tambah lagi lembaran baru. Klik, nah dia keluar sheet keempat. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Nah, kita rename lagi. Jadi kita bawa pointer ke sini, kita klik di mouse bagian kanan ya. Nah, mouse ada kiri kanan. Klik, nah keluar kita rename September. Nah, sudah. Jadi kita punya ada lembaran kertas Juni, Juli, Agustus, September. Nah, di sini misalnya ya, kita punya laporan misalnya. Ya, misalnya judulnya itu penimbangan berat badan ternak kambing. Nah, laporan saya kita buat ya. Di sini nomor 1. Terus di sini identitas. Identitas ternak. Ya, ini nomor, ini identitas ternak. Nah, misalnya kita mau buat dia gini. Jadi kalau kita mau dia panjang, kita mau buat pendek, kita klik di sini lalu kita bawa ke home, lalu kita tinggal
ini wrap dia. Jadi kita lipat dia, tek. Nah, dia akan identitas ternak. Jadi kita di wrap atau dilipat ya. Nah, terus setelah itu misalnya identitas ternak, terus berat badan. Berat badan. Saya panjang badan. Nah, kita wrap dia lagi. Nah, dia gitu. Tinggi badan. Kita wrap dia lagi. Nah, lingkar dada. Nah, kita sudah punya tabel. Nah, tinggal kita rapikan dia. Kita bisa merapikan dia. Kalau kita mau rapikan dia, rata kiri ini. Kalau kita mau rapikan dia rata tengah ini. Kalau tengah-tengah di sini. Tek, semua ada tengah-tengah. Nah, lalu misalnya kita punya data ini ada berapa ya? Kita punya kambing ada 10 ekor. 1, tulis. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu kita tinggal masukkan saja. Nah, di sini kalau kita mau kasih perintah semua ini dia di tengah, kita drag lalu kita klik tengah. Nah, angka-angkanya semua jadi ke tengah. Ya, 10. Coba dibayangkan kalau ternak kita bukan 10 tapi ada 1000. Apakah kita harus ketik satu-satu 10, 11, ya, 12, 13. Wah, ini tangan bisa ya, jari-jari bisa nyonyor juga. Ya, jari-jari bisa nyonyor. Jadi triknya kalau kita mau buat tabel dengan angka sampai 1000, nah ini triknya gampang. Kita pakai rumus. Jadi kalau kita sudah bekerja di Excel, kita main dengan rumus. Ya, rumus sederhana sampai dengan rumus yang sangat rumit. Jadi rumus sederhana misalnya gini ya. Ini saya mau bikin supaya ini dia berurutan 1, 2 sampai dengan 1000. Nah, tinggal klik sini aja ya. Jadi kita klik, lalu kita kasih sama dengan. Jadi untuk memunculkan sama dengan, dia tekan shift, lalu sama dengan. Tak sama dengan, tidak pakai shift. Sama dengan. Ya, jadi di kolom yang kedua ini ya. Jadi di kolom yang kedua ini itu kita pingin agar dia menjadi nomor 2, maka kita taruh angka 1 ditambah dengan ini. Klik. Nah, kita langsung enter. Nah, dia berubah jadi 2. Tapi ingat ini rumus ya. Jadi perhatikan. Nah, Bapak tadi kelewatan lupa jelaskan bahwa di lembar kerja kita, worksheet kita, di sini ada mistar yang ke bawah vertikal dan ada yang horizontal. Ya. Horizontal dan vertikal. Nah, di sini ada angka 1, 2, 3. Ya, vertikal, horizontal, A, B, C. Nah, setiap ini namanya sel. Ya, sel. Jadi setiap sel itu punya nama atau alamat istilahnya. Jadi kalau saya klik di sini, klik. Nah, begini kita perhatikan, di sini ada tulis B7. B7 artinya bahwa pada kolom B, ya, pada kolom B baris ke-7, B7. Kalau saya klik di sini, klik. Nah, ini di sini keluar G14. Jadi pada kolom G baris ke-14. Nah, kalau saya klik di sini lagi, pada kolom G baris ke-20. Ke-20. Ini penting sekali, namanya alamat-alamat dari setiap sel. Karena ketika kita melakukan operasi dengan rumus, maka harus tepat. Apabila salah, maka hitungan kita salah. Nah, jadi perhatikan ya, sekarang kita mau membuat nomor massal secara cepat. Kalau kita tulis satu-satu sangat lama. Jadi kalau kita mau cepat, nah ini sudah kasih rumus begini ya. Jadi perhatikan ini sudah jadi rumus ya. Jadi kita perhatikan kalau di sini 1 angka, dikeluar angka 1. Tapi ini di sini tertulis 2 tapi di sini rumus. Artinya bahwa 1 tambah A4. Mana A4? Ini A4 ini 1. Jadi selalu dia menambahkan di atasnya. Jadi kalau saya copy ini ya, saya drag, lalu saya copy dia. Nah, saya letakkan di sini. Saya paste dia, dia akan jadi angka 3. Nah, jadi kalau saya mau cepat ya saya tinggal ini sudah rumus ini ya. Langsung saya tinggal copy, saya langsung bawa. Ya, saya bawa sampai kemana pun yang saya mau. Sampai 1000 kah, sampai 2000 kah, terserah. Nah, misalnya sampai 632 nih. Nah, lalu saya tekan paste. Nah, kita lihat langsung dia berurutan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, sampai dengan 6000 tadi. Sampai 1000 sampai berapa yang kita inginkan. Ya. Nah, jadi sangat cepat.
Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita bekerja dengan aplikasi Excel untuk mempermudah pekerjaan kita yang tadinya harus rumit, nah menjadi sederhana. Nah, itu contoh ya, tapi kalau kita mau hilangkan dia, kita kembali lagi. Klik. Nah, misalnya kita cuma sampai 10 saja ya, kita klik sampai 10. Ya, di sini. Nah, 15 kita hapus yang lain. Kita mau sampai 10 saja ya, kita hapus start 10. Dan ini lihat 1 2 berurutan ya. Ini kalau kita mau hilangkan rumusnya, kita tidak mau ini jadi rumus begini, gampang, tinggal kita drag ya, kita copy, lalu kita kembalikan ke sini. Nah, ya, lalu kita tarik. Jadi kita jangan kalau kita klik ini dia masukkan formula. Ya, ini juga dia akan masukkan formula. Kita klik yang ini. Value nomor. Jadi kita tidak masukkan rumus lagi. Maka ini angka-angka ini bukan lagi rumus tapi sudah menjadi angka. Jadi kita lihat ya, ini 1, di sini tulis 1. Di sini kalau 3, di sini 3. Bukan rumus lagi ya, tadi rumus, sekarang sudah jadi angka. Nah, jadi angka-angka ini bukan rumus lagi. Ya. Karena kalau dia rumus mungkin mengganggu ketika nanti kita lakukan operasi lebih lanjut. Nah, lalu identitas misalnya. Kambing pertama identitasnya misalnya ya, identitasnya adalah misalnya kambing pertama namanya Ratna ya, Ratna 1. Di sini misalnya Alex ya, kambingnya memang Alex 2. Ini namanya Koko. Nah, ini identitas kambing itu tuh. Jadi bisa nama atau mungkin kode. Misalnya AS3 kambingnya namanya. Ya, ini namanya AS4. Ya, AS4. Ini namanya AD5. Nah, jadi terserah kita nama apa yang kita masukkan di sini. Nah, ya. Nah, atau kita tulis kambing, misalnya ada kambing, misalnya kambing Ratna, ya, kambing Johar, Dinda, kambing Metik, kambing Korsa, kambing Rambo, kambing Dubai, kambing Peksi, ya, terus kambing Bobo, kambing Bahe. Nah, misalnya kita punya kambing namanya ini, ya. Nah, kita punya ada 10 ekor kambing, nama-namanya seperti ini. Kita mau menulis atau perkembangannya. Ya, ini karena cuma 10 ekor. Kalau 1000 atau 2000 ekor misalnya. Kalau dalam breeding ya, dalam perusahaan breeding. Nah, misalnya berat badannya. Berat badannya ini, berat badan hari ini 20 kg. Ya, nah, kita tulis identitasnya. Jadi di sini kita punya kambing. Ya, misalnya ini berat badan. Ini penimbangan bulan Juni ya. Penimbangan bulan Juni. Ini 20, yang ini 19. Yang ini 21, 20,5. Ya. Nah, ini 22,4. Ya. 22,4. Harus titik ya, 22,4. Nah, ini 19,7. Maaf, ini harus titik. Karena kalau tidak titik dia tidak mau. Nah, ini 21,5. 22,3. 22,5. 18,8. Nah, misalnya berat badan. Panjangnya berapa? Ya, panjangnya misalnya yang ini panjangnya 23. Ya, 22, 21, 25, 26, 5, 26, 23, 20, maaf. 23, 23,
24, 21, 21, 22. Nah, tingginya berapa? Tingginya misalnya 10, 12, 11, 12, 12, 11, 10, 10, maaf, 11, 12, 10, 10, 13. Nah, lingkarnya berapa? Ya, kita hitung. 20. Ini datanya Bapak Karang ya. Jangan dipikir betul. Jadi ini Karang aja. 21, 19, 25, 6, 22, 23, 23, 21, 22, 21. Nah, ini kita sudah punya data ini. Ya, kalau data ini kita banyak ya, ini bulan Juni ya. Bulan Juni misalnya kita tinggal timbang setiap tanggal 1. Jadi penimbangan bukan penimbangan, pengukuran ya. Penimbangan dan pengukuran. Penimbangan dan pengukuran tanggal 1. Jadi penimbangan dan pengukuran tanggal 1 Juni. Ya, 1 Juni. Tahun 2021. Nah, terus bulan Juli datanya juga ada, bulan Agustus ada, bulan September ada. Nah, jadi kita bisa sampai berapa banyak data kita terserah. Nah, misalnya data kita terus sudah jadi ini, kita mau membuat data kita dalam bentuk tabel agar kelihatan lebih rapi. Kita tinggal drag semuanya, ya. Lalu kita klik di sini ya, untuk button border. Kita klik, nah kita tinggal lihat. Kalau ini ada button border, artinya dia cuma bagian bawah, top border cuma garis atas, left kiri, right kanan, no ya. Border tidak ada border. Kalau all di border semuanya di ini jadi tabel gini. Kita klik. Nah, data kita sudah ada gini. Tinggal kita mau, misalnya kita mau ini di tengah semua angka-angkanya supaya rapi. Drag, kita klik di sini angka tengah. Nah, semuanya di tengah. Jadi data kita sudah rapi. Selanjutnya tinggal kita bilang, ini kita mau simpan data sekarang. Ya, kalau simpan data sekarang, tinggal file, save as. Atau tadi kita sudah simpan, ya tinggal tekan ini aja. Karena kita sudah simpan dengan nama latihan 1 pada lembar kertas atau pada kita punya folder tadi. Ya, folder mata kuliah statistik terapan dan aplikasi komputer. Jadi kalau kita klik, dia langsung tersimpan di situ. Nah, sudah tersimpan. Nah, data kita sudah ada. Tinggal kita data selanjutnya. Ya, tinggal data selanjutnya. Nah, Bapak pikir hari ini pertemuan kita untuk membuat ya cara mengoperasikan komputer dan pengenalan terhadap aplikasi Excel mungkin cukup. Nanti silakan ada yang mau bertanya, silakan ditanya. Tapi Bapak berharap semua mengikuti langkah-langkah atau perkuliahan hari ini. Ya, jadi waktu kita cukup panjang sampai dengan sore. Jadi setelah kalian mengikuti sosialisasi, silakan membuka laptop dan mulai berlatih. Ya, boleh sendiri-sendiri, boleh dengan teman. Nah, berlatih mulai dari cara membuka komputer sampai dengan membuat data seperti ini ya. Nah, ini kalau ada salah kita bisa rubah langsung. Ya, data seperti ini. Oke, Bapak pikir itu cukup. Nah, setelah selesai kita sudah simpan. Nah, kalau kita mau keluar, ingat ya, kalau kita sudah simpan, sudah ya. Kalau kita mau keluar, kita langsung klik di tanda silang di atas ini, di pojok kanan atas. Nah, dia akan keluar close, kita klik, maka akan tertutup. Nah, akan tertutup. Sudah, berarti kita punya pekerjaan hari ini sudah tersimpan di dalam laptop kita. Kalau kita mau manggil, nah tinggal seperti tadi. Ya, kita bisa panggil melalui bisa panggil melalui membuka mencari foldernya. Tapi kalau mau gampangnya, kita tinggal buka Excel di sini ya. Excel. Nah, kita malas cari-cari, kita tahu pekerjaan kita terakhir kita itu ada di mana. Nah, ini ada sini. Ya, di sini ada pekerjaan lengkap.
Nah, ini adalah latihan 1 ya. Jadi kalau kalian lihat di situ ada tertulis, ketika kita bawa di situ ada tulis D.2 ya slash A titik data 1 slash 1 titik perkuliahan lengkap slash 2 titik materi kuliah slash 14 statistik terapan dan aplikom lah. Nah, latihan. Nah, itu ada semua. Kita klik lagi dia langsung keluar. Nah, seperti ini kita keluar lagi ya. Nah, itu sudah. Setelah selesai sudah. Berarti kita sudah simpan pekerjaan kita. Perhatikan setiap selesai memasukkan data, selalu ingat bahwa kita selalu simpan. Walaupun beberapa secara otomatis itu tersimpan ya. Apalagi kalau di laptop biasanya ada baterai, jadi kalau lampu padam bisa kita simpan belakangan secara otomatis. Tapi kalau kita bekerja, kita hati-hati, kita sering simpan ya, agar ketika terjadi gangguan komputer atau laptop atau lampu padam, pekerjaan kita yang sudah kita kerja banyak itu tidak terbuang sia-sia. Nah, demikian untuk kuliah hari ini, praktek membuka atau menjalankan komputer dan sampai dengan praktek bagaimana membuka dan menjalankan aplikasi Excel sudah selesai, dan Bapak berharap kalian semua bisa mengikutinya step by step. Karena nanti praktikum akan diminta membuat video seperti ini. Oke, terima kasih. Selamat berjumpa. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.